Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah Mai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras. G, apa kabar sehat hari ini Ustazah Mai? Alhamdulillah, insya Allah, selamat Alhamdulillah. bertemu kembali. Alhamdulillah. Lama nggak jumpa Ustazah Mai nih? Iya, Sejak lama. Lebaran kemarin juga kayaknya nggak ketemu ya Ustazah ya. Iya. Hari ini baru ketemu dengan temanya cukup menarik juga. Taubat yang menggetarkan langit. Nah ini seperti apa? Monggo silakan untuk mukodimahnya pagi ini. Terima kasih, Mbak Laras dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para pendengar sekalian yang berbahagia, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga hari ini 17 Juni 2025 insyaallah bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1446 kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa, yang sangat besar, nikmat iman, nikmat Islam ya. Dan semoga saja ini membawa kita hati yang senantiasa bersyukur dan lisan yang senantiasa basah dengan zikrullah agar nanti pada akhirnya bisa mendapati akhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Selawat salam senantiasa terlimpah kepada yang terkasih, yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang dinul Islam. Dan yang siapapun dari kita-kita yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas rasanya dari dosa itu ya. Karena memang kita ini makhluk yang lemah, walaupun memang adalah yang diciptakan dari ciptaan yang paling sempurna dari seluruh ciptaan Allah, namun juga tidak pernah luput dari kesalahan. Dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pintu ampunan yang luas, yaitu perintahkan untuk beristighfar dan bertobat ya. Yang tentunya tidak hanya cukup dengan ucapan astagfirullah, tapi adalah pernyataan-pernyataan hati yang jujur dari seseorang yang betul-betul menyesal untuk ingin kembali kepada jalannya. Karena pada hakikatnya ya istighfar itu kan berasal dari kata ghafar yang artinya menutupi, mengampuni ya. Sehingga bisa diartikan istighfar adalah permohonan ampun seorang hamba kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, kemudian diikuti dengan taubat yang berarti kembali. Nah, dengan dalam istilah syar'i, taubat adalah kembali dari perbuatan yang maksiat menuju ketaatan kepada Allah. Tapi dengan syarat menyesali dosa, meninggalkan dosa, dan bertekad tidak akan mengulangi laginya. Maka siapapun seorang hamba itu yang penuh dengan lumpuran dosa, bahkan sampai seluas
samudra, di lautan. Tetapi Allah memanggilnya dengan rahman rahimnya, dengan kemesraannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun lagi, maha penyayang. Nah, inilah merupakan harapan bagi seorang hamba siapapun, ya, bahwa betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di surat Nuh pun, ya, Allah sampaikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, dan Nabi Nuh, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat atasmu, membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Nah, dari ini jelas bisa kita fahami para pendengar sekalian, dengan banyak beristighfar, mohon ampun dan bertobat kepada Allah, maka urusan dunia, rezeki dan keturunan pun akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dikatakan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih gembira, ya, dengan taubat hambanya daripada gembiranya seorang dari engkau semua yang jatuh di atas untanya dan oleh Allah itu disesatkan di suatu tanah yang luas. Nah, inilah sangat senang apabila seorang hamba itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga riwayat lain dari Muslim ini, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilallahi wastaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepadanya setiap hari sebanyak 100 kali. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, Rasulullah yang maksum saja, yang telah mendapatkan jaminan surga, tapi tidak pernah luput untuk meminta ampun dan tobat kepada Allah sebanyak 100 kali setiap hari. Nah, bagaimana dengan kita-kita ini, ya, yang sadar atau tidak sadar banyak melakukan kesalahan. Karena itulah selama masih ada hayat di kandung badan, semogalah taubat-taubat kita tak pernah putus, seperti kisah-kisah ini. Beberapa contoh kisah taubat hamba Allah yang sampai menggetarkan langit. Ya, siapa saja itu tidak lain adalah salah satunya Ka'ab bin Malik. Ini seorang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, tapi kemudian dengan jujur mengatakan kepada Rasulullah sehingga diabadikan di surat Taubah ayat 117 ini. Kenapa? Karena Ka'ab bin Malik ini, ya, yang jujur, ya, padahal sebenarnya
Selama itu senantiasa ikut di semua peperangan, kecuali perang Tabuk. Ya, dia tidak ikut tanpa alasan syar'i, tidak karena sakit, tidak karena hal-hal lain yang memang tidak bisa ikut perang Tabuk. Nah, ketika Rasulullah pulang, maka Ka'ab dengan jujur mengatakan bahwa saya salah ya Rasulullah. Mohon maaf dan mohon ampun, saya tidak ikut berperang. Ya, tanpa membuat alasan palsu atau mengada-ngada seperti orang munafik karena ini karena itu ya tidak. Karena itulah Rasulullah memboikot Ka'ab bersama dua orang lainnya. Nah, dua orang lainnya ini adalah di dalam tafsir dikatakan adalah Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi. Ya, disalahkan karena memang tidak ikut perang Tabuk itu, sehingga tidak diajak bicara selama 50 hari. Betapa rasanya pukulan yang sangat telak bagi Ka'ab ini, sehingga sampai turun surat At-Taubah ayat 117 dan 118 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taballahu 'alan nabiyya wal muhajirina wal ansaril ladzina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Wa ala salasatil ladina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih summa taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Sungguh Allah benar-benar telah menerima taubat Nabi serta orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikutinya pada masa-masa sulit. Setelah hati sekelompok dari mereka hampir berpaling, namun kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terhadap tiga orang, tidak lain adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Rabi itu, yang ditinggalkan dan ditangguhkan penerimaan tobatnya, hingga mereka merasa bumi terasa sempit baginya, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun terasa sempit bagi mereka, setelah mereka telah mengetahui bahwa tidak ada lain tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian setelah itu Allah menerima tobat mereka, akan mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha Penyayang. Nah, karena selama hampir 2 bulan mereka tidak bisa bersama Rasulullah, misalnya kan, sampai tidak bersapa, ya, merasa hatinya sangat sempit, maka betul-betul tangisannya terus mohon ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena betul-betul ketulusan dan kejujurannya, hatinya tidak munafik, ya, terus terang kepada Rasulullah, maka itulah yang juga disukai oleh Allah. Walaupun memang sampai betapa kesungguhnya ditunggu sampai hampir 2 bulan ini. Begitu ayat ini turun, terasa langit bergemuruh karena Allah menerima taubat ketiga sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar sekalian yang berbahagia, getaran-getaran langit yang lain karena taubatnya seorang hamba adalah saat itu wanita yang berzina dan diranjam. Ya, betapa ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu perbuatan
yang harus dikenai hukuman, maka tegakkanlah hukuman itu atasku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil wanita itu sembari bersabda, berbuat baiklah kepada wanita ini, dan apabila telah melahirkan kandungannya, maka datanglah kepadaku dengan membawanya. Sehingga wali tersebut melakukan apa yang diperintahkan. Dan setelah bayinya lahir, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memberi hukuman. Wanita itu kemudian diikat kuat dengan pakaiannya agar tidak tersingkap auratnya. Baru kemudian dirajam. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalatkan jenazahnya. Umar berkata, apakah Anda menyolatkan jenazahnya? Ya Rasulullah, sedangkan ia telah berzina. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia telah bertaubat dengan benar. Andai kata taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, pasti masih mencukupi. Adakah pernah engkau menemukan seseorang yang lebih utama dari orang yang suka mendermakan jiwanya semata-mata karena mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla? Dan inilah para pendengar sekalian, langit menjadi bergetar karena pengakuan dosa dan taubatnya seorang yang telah berzina rela dirajam. Nah, karena itulah sebagai gambaran contoh tersebut inilah, maka termasuk mungkin yang sangat terkenal yang pembunuh 100 orang ini pun bergemuruh karena maksudnya bergemuruh langit karena diterima tobatnya, padahal telah membunuh 100 orang. Tapi apa yang menyebabkannya? Ya, karena dia betul-betul mau berhijrah, ya, ingin menjadi orang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai ya sebelum mendapati tempat yang dituju untuk bertobat, tetapi Allah telah memanggilnya meninggal dunia, sehingga malaikat rahmat dan azab berselisih tetap akan nasibnya, apakah akan masuk surga atau masuk neraka. Tetapi Allah memerintahkan untuk mengukur jarak antara tempat asal perbuatan dosa dengan tempat tujuan yang akan jadikan pertobatan. Ternyata karena dia lebih dekat kepada tempat yang baik untuk bertobat, Masya Allah, innallah ghafurur rahim, Allah mengampuninya. Inilah yang menggetarkan langit, para pendengar sekalian yang berbahagia. Tobat-tobat seseorang yang benar-benar dilakukan dengan kejujuran, penyesalan, ya, dan kemudian tidak lagi diikuti dengan perbuatan jelek yang lain, betul-betul ditinggalkan maksiatnya, diikuti dengan amal soleh, ya, maka inilah contoh taubat yang menggetarkan langit. Termasuk ada yang terakhir itu adalah Abu Nujayyid al-Iraqi, ya, yang pernah dikisahkan perampok, pembunuh, dan bahkan pernah membunuh ulama. Namun setelah mendengar tilawah Al-Quran, lantunan ayat Al-Quran yang begitu menyentuh relung hatinya, dia menangis tersungkur, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan seluruh kejahatannya, ya, menggantinya dirinya dengan menuntut ilmu, sehingga menjadi salah satu tabi'in dan orang yang saleh, ya. Sehingga pernah dituliskan riwayat bahwa bumi menangis ketika Abu Nujayyid wafat, karena dulunya ia berlumpuran dosa, tetapi sekarang bumi menjadi saksi atas amal baiknya. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia,
Yang perlu kita tarik hikmah dari semuanya ini adalah Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Tidak pernah menolak taubat siapapun, seberapapun besar dosanya, asalkan betul-betul tubu ilallah. Sebenar-benarnya, bersungguh-sungguh, penyesalan yang dalam, dan kemudian betul-betul tidak akan diulanginya lagi. Dan ketahuilah kita bersama bahwa sesungguhnya lah istighfar itu adalah juga pembuka jalan rezeki yang lebih luas dan barokah. Ya. Selain itu, dengan bertobat, beristighfar akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan dan akan diganti oleh Allah dengan rahmat dan kebaikan yang lebih baik. Nah, semogalah istighfar kita, hari-hari kita, terutama di saat kesunyian malam, tak ada satupun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rintihan istighfar kita, tangisan kita, insya Allah pun akan bisa menggetarkan langit untuk bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita nanti kembali bersih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunannya dan jalan kembali kepadanya sungguh sangat indah. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Halo. Ya, baik. Terima kasih Ustazah Mai tentang taubat yang menggetarkan langit ya. Ada beberapa kisah ya tadi disampaikan oleh Ustazah Mai, mulai dari Ka'ab bin Malik beserta 3 sahabat ya tadi ya. Iya. 3 sahabat Rasulullah, kemudian juga wanita yang berzina, kemudian yang cukup terkenal memang kisah adalah seorang pembunuh ini yang kemudian bertobat. Dan yang terakhir tadi Abu Nul Jaid, siapa tadi Ustazah? Al-Iraqi. Abu Nul Jaid Al-Iraqi ya. Seorang perampok, pembunuh, dan juga namun tetap Allah memberikan kasih sayangnya begitu dengan menerima tobatnya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, bukan tidak menutup kemungkinan, kita selalu berharap ya, meskipun apa yang kita lakukan Ustazah seburuk-buruknya, kalau kita benar-benar tobat dan berjanji tidak akan mengulangi itu, Allah pasti akan memberikan rahmatnya gitu ya. Insya Allah. Amin. Asalkan tidak main-main ya. Jadi sesuk tobat mending kelakoni meneh. Dan seterusnya. Dan kemudian kalau pas hari akhirnya adalah pas diambil oleh Allah dalam perbuatan dosa, nah ini adalah kembalinya pada dirinya sendiri, tidak lain adalah kerugian dan kebinasaan. Na'udzubillah. Baik. Terima kasih Ustazah Mai. Pagi hari ini kita mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Silahkan melalui line telepon di 0341 495850 dan juga bisa melalui WhatsApp ya 081 555 600 915. Di line telepon ada yang bergabung pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Irwan. Ya. Assalamualaikum Ibu Hajah Maisaroh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucap syukur kepada Allah bahwa pagi ini masih diberi napas, diberi sehat. Kita kenikmatan itu bukan hanya melimpahnya harta benda itu kan. Kita bangun subuh, sholat subuh, ngopi terus ke acara mutiara pagi mencari ilmu, itulah kenikmatan yang harus disyukuri oleh saya begini Bu. Walaupun hidup sebatang kara itu kan dapat tanpa istri, nikmat rasanya itu kan. Begini Bu, tentang masalah taubat kan, taubatan nasuha kan. Seperti itu tadi kan menggaris bahas tentang masalah yang pembunuh 99 orang itu kan tobatnya diampuni. Nah bagaimana Bu, seorang teman saya keluhan selama perjalanan hidup
dia itu telah menjinahi seorang wanita, 70 wanita katanya kan, seperti itu. Dia sekarang bertobat, merasa menyesal. Nah, kira-kira tobatnya sejauh mana, Bu? Teman saya itu yang selama perjalanan hidup menjinahi seorang wanita sampai 70 katanya. Dia bercerita, dia itu kan, kata saya begini, kalau saya juga kan seperti, saya bukan gitu. Saya 8 kali menikah, sah saya 8 kali menikah itu kan. Punya anak juga, Bu. Tidak punya anak yang macam-macam. Anak saya berapa? 7 lah, meninggal 1. Semua anak yang sah, semua juga punya akta, Bu. Tidak ada yang mana macam-macam kalau saya. Karena apapun, karena hidup itu kan laki-laki, Bu, pada umumnya kan, ini tidak semua laki-laki kan ya. Kalau sudah sedikit ekonomi ada mapan, itu godaannya wanita. Padahal wanita itu kan tiangnya negara, lebih terhormat. Kenapa dijadikan sebagai menjadi goda iman laki-laki? Mohon saran dari Ustadzah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang siapapun tadi, jangankan 70 tadi ya, yang 1000 aja contohnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Asalkan betul-betul diikuti dengan amal soleh, ya, ibadah mahdhahnya lebih kencang lagi, lebih khusyuk lagi, dan muamalahnya adalah menjadi rahmatan lil alamin bagi sekitarnya. Itu bisa panjenengan lihat kalau itu teman panjenengan, ya, bagaimana sekarang kemanfaatannya bagi masyarakat, bagi lingkungan. Maka insya Allah itulah yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau ditanyakan kenapa ya wanita, ya pada awalnya karena memang kita diciptakan dari tulang rusuk, ya, dan ini adalah lemah, ya. Kalau kemudian dikerasi, ya, menjadi patah, ya, dan inilah yang kemudian dijadikan lahan oleh syaitan laknatullah untuk menggoda terus manusia itu. Karena sejak pertama sudah berhasil memperdaya Ibu Hawa, maka seterusnya dia jadikan ladang itu. Maka supaya kita, Mbak Laras, ya, para wanita ini juga harus berusaha keras, ya, menahan segala godaan itu, yang juga tidak lain adalah juga merugikan diri kita sendiri. Tetapi di sisi lain memang panah itu dilemparkan oleh setan, tujuannya adalah untuk menundukkan laki-laki, ya. Tetapi Allah tetap akan mengangkat derajat laki-laki dan perempuan itu yang sama-sama bisa menjaga dirinya, dan itu tertuang, monggo di baca nanti di surat Al-Ahzab ayat 35 itu yang dimulai al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya, ya, siapapun sampai yang terakhir itu laki-laki dan perempuan yang bisa menjaga kehormatannya, ya, yang tidak mudah berzina itu tadi, nah itu akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau ditanya mengapa wanita, ya karena memang lemah, dan itu adalah tujuan utama setan itulah. Maka dengan diperkuat kedekatan kepada Allah, keimanan yang tinggi, maka insya Allah akan bisa membentengi, tidak malah menjerumuskan laki-laki kepada jurang kenistaan, tetapi akan dua-duanya bisa menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu kembali highway to heaven, menjadi dua-duanya jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saya kira Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Irwan di Bandung Timur. Pagi ini ada Pak Permadi yang bergabung melalui telepon WhatsApp, ya. Coba kita terima pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Permadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Permadi, mohon maaf radionya bisa dikecilkan supaya tidak feedback, Pak Permadi. Nggih, sampun. Monggo silakan pertanyaan pagi ini. Ya, Mbak Laras, mau ditanyakan tentang tadi ayat Al-Quran. Saya teringat kadang-kadang lupa juga, la tahnatu min rahmatillah, ya. Alhamdulillah saya dingin hati saya. Oleh karenanya saya kira
orang yang sampai membunuh itu saya kira kalau langit sampai tergetar itu saya kira awalnya mungkin tidak mengetahui ya tentang dosa, tentang kesalahan macam itu ya. Oleh karenanya Rasulullah sudah meninggal, tinggal Allah sendiri yang masih hidup, yang tidak akan meninggal. Oleh karenanya masih ada ustazah, masih ada kiai, masih ada ulama, mudah-mudahan mendapat pencerahan. Oleh karenanya ustazah ingin ditanyakan, seandainya hati manusia seperti saya, seperti Mbak Laras, ada rasa-rasa rojak dan khauf itu, ragu dan berharap ya. Oleh karenanya bagaimana selalu kita berharap karena Allah punya sifat yang semacam itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Laras. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih waktunya Mbak Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi intinya ya Mbak Laras, walaupun kita sudah jauh ditinggalkan oleh Rasulullah yang ini paling jauh dari rata-rata 24 nabi yang lain, yang kemudian terakhir itu kan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad ada itu kan sekitar 350 tahun. Nah, kita sekarang sudah sejak 571 sampai 2000 hampir sudah 15 abad ditinggalkan Rasulullah. Tetapi yang kita syukuri alhamdulillah, dan itu menjadi juga sumpahnya Allah bahwa Al-Quran ini akan tetap dijaganya sebagai petunjuk bagi kita, sebagai penerang umat akhir zaman ini. Karena itulah beruntunglah orang yang kemudian mau dan hatinya terpanggil untuk bisa mengakui, untuk bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dibuka seluas-luasnya ini Allah sampaikan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini padahal yang dipanggil tadi kan ya ibadiyalladzina asrafu, yang sudah berlebih-lebihan. Itu sampai saya katakan dosanya seluas langit dan bumi, tetapi kemudian dengan ketundukan hatinya, maka Allah sudah berjanji, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah, akan aku ampuni dosa-dosa kalian semuanya, asalkan tadi syaratnya adalah taubatan nasuha, itu sungguh-sungguh ya, tenanan ya, jadi ditinggalkan betul sudah. Dan itu gambarannya adalah seperti gelas berisi kopi yang hitam pekat itu, bagaimana bisa bersih kembali adalah terus dicurahkan air putih itu sampai kemudian yang hitam itu terangkat, yaitu adalah dengan amal soleh dan kebaikannya, maka akan hilang hitamnya kopi itu berganti dengan air yang putih. Itulah gambarannya. Yang betul-betul bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Mermati, sembah nuwun atensinya. Semoga tetap diparingi usia yang barokah untuk bisa saling watawasobil haq watawasobil sobar. Amin. Terima kasih Pak Permadi pagi hari ini. Kita menuju WhatsApp, ini sudah ada banyak yang gabung. Saya bacakan dua nggih Ustazah Mai pagi ini. Ada dari Pak Rofik, Assalamualaikum, mau bertanya, dosa zina kalau sudah bertobat apakah nantinya masih akan dirajam di akhirat? Terima kasih. Kemudian yang kedua dari siapa ini, Pak Kucur di Dau, Ustazah tolong jelaskan apakah dosa saya usaha dengan uang yang dipinjam dari bank, begitu. Terima kasih. Ya baik. Tadi karena yang saya contoh menggetarkan langit tadi langsung dia minta ya, jadi istilahnya instan, langsung ya, siksaannya didahulukan, jadi nanti mendapatkan, sudah tidak mendapat kebaikan. Namun demikian apabila seseorang yang melakukan perzinahan yang termasuk adalah dosa besar ini, tetapi kemudian
betul-betul bertobat, ya, membersihkan dirinya, ya, sudah tidak akan mengulangi lagi, atau kalau belum menikah segera menikah, ya, kemudian membentuk keluarga yang baik, anak-anaknya dididik, dan kemudian di masyarakat juga senantiasa mengingatkan kebaikan, jauhilah dari berzina dan sebagainya, ya. Maka sesuai ayat Az-Zumar 53, fa insyaallah, Pak Rafiq, ya, karena janjinya Allah itu. Karena Allah sudah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sudah tertutupkan sebagaimana gelas berisi kopi diisi dengan air putih, ya. Maka fa insyaallah, ya, karena Allah sudah mengampuni, ya, tidak dirajam lagi. Insyaallah seperti itu. Ya, untuk Pak Kucur, maka kaitannya dengan hal-hal seperti itu, ya, misalnya uang pinjam uang di bank. Nah, ini untuk pembersihnya, ya, adalah maka bersihkanlah dengan bersedekah, berinfak, ya. Kalau kemudian seberapapun besarnya diupayakan dibersihkan dengan 2,5%, maka itu insya Allah, ya, akan bisa membersihkan dari hal-hal yang terkait dengan di bank ini kan apa namanya, bunga itu ribanya ini akan bisa terampuni, ya, karena ditutup dengan sedekah. Begitu nggih, Pak Kucur. Ya, baik, terima kasih. Ada juga pagi ini Bu Wariah yang gabung di WhatsApp juga. Assalamualaikum Ustazah, saya biasanya habis sholat subuh itu ngaji. Biasanya baca Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk. Tapi sekarang saya mendengarkan tausiah saja karena nggak nutut waktunya gitu. Yang saya tanyakan ini bagaimana gitu. Mungkin kok biasanya ngaji sekarang nggak ngaji, tapi memilihnya mendengarkan tausiah. Kemudian pertanyaan kedua, Ustazah, ada juga ending mobile 9742, tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum, Ustazah, mohon bertanya, sholat tobat itu apakah boleh dilakukan berulang? Karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan, jadi banyak waktu luang gitu. Jadi seharian ini kalau banyak waktu luang itu apakah boleh dilakukan sholat tobat begitu? Terima kasih. Ya, baik Bu Wariah, ya, dua-duanya mendapatkan kebaikan. Tetapi kemudian jangan sampai kemudian terus tidak terus hilang bacaan Al-Qur'annya. Tetap istilahnya diganti waktunya, ya. Karena sama-sama menuntut ilmu ini juga mendapat kebaikan. Adalah ngaji, lewat RRI kan ngaji kuping, ya. Sedangkan dengan membaca Al-Qur'an, setiap ayat, tidak hanya ayat, ya, setiap huruf Allah memberikan pahala 10, ya. Maka itulah jangan sampai kemudian ditinggalkan, ya, dengan mencari hari-hari waktu yang lain. Seperti itu. Dua-duanya dapat, tetapi yang sudah terbiasa ngaji ini, ya, tetap entah siang, entah insya Allah kan waktu 24 jam cukup itu nanti, atau diganti sebelum tidur dan sebagainya. Pak, tidak ada namanya nih Bun, ya. Betul. Sangat-sangat boleh, ya, karena bisa dikatakan setiap kali usai wudhu kemudian kita sholat 2 rakaat itu sama dengan sholat taubat. Jadi kalau wudhu berkali-kali kemudian ada waktunya cukup banyak, kemudian sholat taubat, boleh, ya, sangat boleh. Dan itu adalah untuk pembersih tadi, untuk mengimbangi kotoran-kotoran hati, seperti yang saya katakan kopi tadi, ya. Dan sholat tobatnya itu seperti air putih yang terus harus diisikan di hati ini, supaya kotoran-kotoran hitam atau gambarannya kopi tadi terangkat karena sholat tobat kita. Tapi jangan lupa, ya, itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kemudian horizontalnya adalah juga senantiasa mengadakan
perbaikan dan muamalah yang terbangun baik dengan sesama. Nah, selain sesama, juga kepada makhluk Allah yang lain, yaitu berupa hewan dan juga lingkungan sekitar kita. Tetap kita jaga sebaik-baiknya. Begitu. Ya, baik. Terima kasih. Ada juga Bu Iva ya di WhatsApp ya. Selamat pagi. Kalau anak apa ini maksudnya? Anak laki-laki mungkin ya. Kalau anak laki-laki hasil zina gitu mungkin. Kalau anak laki-laki hasil zina, nasabnya ikut siapa? Nanti kalau menikah yang nikahkan apakah harus ayah biologisnya begitu? Oh ya. Ini yang ada dari kompilasi hukum Al-Quran. Kalau anak laki-laki kan tidak istilahnya tidak perlu wali, ya. Jadi nasabnya adalah ikut ibunya, tetapi tidak perlu, kalau menikah tidak perlu wali, ya. Tetapi kalau ini anak perempuan, maka karena tidak walaupun itu tadi tahu ayahnya, tapi tidak berhak, tidak boleh karena tidak ada di luar pernikahan. Maka yang jadi wali adalah negara Pak KUA, ya, wali hakim istilahnya, maaf ngapunten. Ya, jadi Bu Iva, kalau anak laki-laki ya tidak ada walinya, silahkan terus menikah, ya. Kalau yang itu. Anak perempuan gitu, Ustazah, terus kemudian bapak ibunya ini setelah melahirkan kan katanya disuruh akad lagi untuk menikah gitu. Nah, itu apakah nanti kemudian bapaknya bisa menjadi wali nikahnya gitu? Ya, walaupun sudah istilahnya menikah, tetapi karena hadirnya dia dulu adalah tanpa nikah, tetap tidak diperbolehkan, ya. Jadi itu termasuk harus jujur diakui, pokoknya ya saya wali hakim saja, saya tidak tatak tidak tatak hati saya menikahkan, begitu saja. Pokoknya tidak boleh, walaupun sudah menikah ayah ibunya, kalau itu yang terlahir anak perempuan, yang menikahkan harus wali hakim. Baik, ya. Sudah terjawab ya Bu Iva. Tadi kalau laki-laki seperti apa, kalau anak perempuan seperti apa? Ya, kalau laki-laki tidak masalah. Ya, namun tetap dua-duanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Dengan insya Allah dengan menikah maka akan bisa menjadi insya Allah ampunan, membina keluarga yang sakinah mawaddah dan anak-anaknya juga dijaga, jangan sampai jatuh seperti ayah ibunya dulu. Dan di Islam tidak ada dosa warisan, karena itu anak zina kemudian jadi anak haram dan sebagainya, tidak ada. Baik, terima kasih Bu Iva di Sengkaling. Kita terima telepon terakhir ya sebelum di penghujung acara di Mutiara Pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hamba Allah di kota Singosari. Pak Mustafa ini sepertinya. Lama nggak dengar suaranya. Monggo silakan Pak Mustafa. Sampean, Mbak. Mohon pencerahannya kaitannya dengan masalah tobat ini, apa benar kesalahan-kesalahan yang itu tobat itu ya kesalahan yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besar itu kan ada ketentuan kafaroh itu gimana kalau tidak bisa, kayak misalnya mencuri kalau nisab, potong tangan. Kalau seperti kayak zina itu kan ada muhson, ada wudu muhson, itu semuanya ada kifarohnya. Nah, di Indonesia kan tidak bisa ditetapkan itu. Nah, kalau mengerjakan itu tadi, apakah cukup hanya dengan bertobat? Guru kami dulu kok harus menjalankan kafaroh itu. Nah, ini bagaimana solusinya menurut wawasan penjaringan? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Mbak Laras. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sepanjang kajian kami yang selama ini, mungkin juga kalau ada kekurangan jadi mohon maaf ya. Selama ini menilik daripada yang pertama tadi, wanita yang dirajam. Tadi kan
langsung ya. Termasuk anak yang berani dosa besar, berani kepada orang tua langsung, supaya kalau ibu tidak mau mengampuni, saya bakar saja alkomah dulu itu ya. Tetapi kan ibunya kemudian tidak tega, karena ibunya mengampuni, akhirnya kan kemudian menjadi hilang seperti itu. Nah, kita ini di bagaimana ya, selama Allah membukakan pintu taubatnya ya, maka ada tuntunan kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kajian kami yang selama ini kami dapati antara afun dan kemudian ghafar ini masih ada bekas-bekasnya kalau ghafar. Tapi kalau afun itu ada betul-betul terhapus ya. Nah, kalau sudah terhapus, walaupun nanti kemudian akan terlihat jejak-jejaknya itu, tetapi kemudian sudah hilang. Makanya itu kalau kemudian yang sekarang ini kan tidak ada hukum rajam, tidak ada hukum dipotong. Tapi kemudian kalau dia tobat dengan sebenar-benarnya dan diikuti dengan kebaikan yang lebih baik, lebih banyak daripada apa yang sudah dosa dikerjakan, maka saya gambarkan kopi dengan air putih tadi Pak ya, maka Pak insya Allah Pak Mustafa akan terampuni. Dan ciri-ciri daripada dosa terampuni, dia seperti hilang, tidak ingat tidak mengulang lagi sama sekali apa yang sudah pernah dilakukannya, tetapi tertutupi dengan ibadah mahdohnya lebih baik, muamalahnya juga betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Fa insyaallah inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang hamba yang bangga dengan amal solehnya, walaupun dia tidak pernah melakukan, merasa dia tidak pernah melakukan dosa besar, tapi bangga dengan amal soleh. Allah sangat suka dengan orang yang tadi bertobat, yang pernah disampaikan oleh sabda Rasulullah tadi ya. Gembira orang yang bertobat daripada orang yang bangga dengan amal solehnya. Ngapunten Pak Mustafa menawi tasih hirang lah, itulah ilmu yang saya dapati sampai selama ini. Karena itulah terus tidak hanya untuk doa waktu itikaf saja, saya kira Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ini sangat besar ini ya. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun, engkau adalah menerima taubat, maka tuhibbul afwa, suka juga mengampuni ya, penerima taubat suka mengampuni orang yang bertobat, fa'fu anni, maka hapuskanlah, ampunkanlah saya, hapuskanlah semua yang pernah saya lakukan. Tapi konsekuensinya harus diikuti dengan tindakan atau amal soleh yang lebih banyak untuk menutupi noda-noda hitam seperti kopi tadi, yang saya gambarkan seperti kopi di gelas itu. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Mustafa di Singosari ya, tadi menjadi penelpon terakhir. Sebagai penutup, monggo secara singkat Ustazah Mai. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Laras, barakallah untuk para pendengar yang telah beratensi semuanya. Karena itulah Senyampang masih diberi nafas kehidupan, maka kita kencangkan ibadah madhoh kita dan kita terus perbaiki muamalah kita ya. Jangan meremehkan dosa kecil dan apapun yang kita lakukan bersegera bertobat kepada Allah, selain memang beristighfar, tetapi tadi bisa terus sangat baik diikuti dengan sholat taubat, dengan ikhlas penuh penyesalan dan usaha yang nyata agar kita selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan, sedekah dan amal soleh yang sebaik-baiknya, yang bermanfaat bagi seluruh umat. Insya Allah rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tulus bertobat pada Allah bersama-sama agar bisa mengguncang langit untuk Allah menerima tobatan kita. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mai pagi hari ini tentang tema kita taubat yang menggetarkan hati. Tadi disampaikan bahwa banyak ya contoh-contoh dulu di zaman Rasulullah begitu, para sahabat, kemudian juga contoh dari seorang wanita yang berzina, kemudian pembunuh hingga 1.000 orang yang kemudian bertaubat, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. Maka mudah-mudahan kita juga tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, meskipun sudah sebanyak apapun dosa yang kita lakukan gitu, mudah-mudahan tetap bisa mengharap rahmat Allah untuk mendapatkan ampunannya begitu ya, karena disampaikan bahwa rahmat Allah lebih besar dari murka Allah tadi, seperti yang disampaikan oleh Ustazah Mai pagi hari ini.